tentang hukum. Selamat mendengarkan. Hukum adalah salah satu ilmu tertua dalam sejarah peradaban manusia. Mempelajari hukum sama saja dengan mempelajari sejarah dari peradaban panjang umat manusia. Hukum itu tentang menekan atau membatasi ego atau hasrat dari masing-masing individu supaya tidak merugikan orang lain. Hukum itu tentang memberikan ganjaran kepada orang yang merugikan orang lain. Hukum itu tentang bagaimana menciptakan keteraturan, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat. Hukum itu tentang implementasi dari nilai-nilai moral yang ada dalam suatu masyarakat. Sehingga mulai dibentuk lembaga kepolisian, kehakiman, kejaksaan, serta muncul juga penegak hukum independen yang disebut sebagai pengacara atau advokat. Namun, semua itu tidak cukup. Hukum yang baik itu bukan hanya tentang aturannya, melainkan tentang manusia-manusianya juga. Korupsi, penyelewengan dalam jabatan, proses penegakan hukum yang berbelit-belit, itu semua tentang manusianya. Ibarat hukum adalah sebuah kapal, manusia adalah nahkodanya yang akan menentukan kemana kapal akan berlayar. Untuk menciptakan nahkoda terbaik, maka pendidikan adalah segalanya. Inilah fungsi dari fakultas hukum. Maka, penegak hukum yang berintegritas ditentukan dari mana ia belajar hukum dan dari siapa dia belajar hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara 3 semester 1. Kami terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi sebab-sebab hukum harus ditaati. Bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dengan Bapak Dosen Pengampu Bapak Zaki Helmi Mardiansyah SHMH. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dalam masyarakat. Hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak setiap individu. Hukum memastikan semua orang diperlakukan secara adil dan dapat Yang selanjutnya yaitu pentingnya hukum bagi masyarakat. Hukum adalah aturan atau norma yang dibuat oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat sehingga menciptakan ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat. Dengan ini, hukum menjadi peran yang sangat penting bagi masyarakat karena adanya aturan yang jelas tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Fungsi hukum dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban, memberikan perlindungan bagi individu maupun kelompok. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengapa hukum harus ditaati. Yang pertama yaitu menciptakan ketertiban dan keteraturan hukum, memberikan struktur dan aturan yang jelas agar masyarakat dapat secara harmonis. Yaitu tentang pengertiannya, yaitu ketertiban dan keteraturan hukum adalah kondisi di mana masyarakat hidup dengan damai, aman, dan tertib serta mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Dan serta tujuannya yaitu pertama untuk mencegah konflik dan kekerasan, yang kedua yaitu melindungi hak individu dan kelompok, yang ketiga untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Cara untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan hukum yaitu dengan cara membuat dan melaksanakan peraturan hukum sebagaimana pemerintah membuat undang-undang dan peraturan
Pertama, untuk mencegahnya konflik dan kekerasan, melindungi hak individu dan kelompok, meningkatkan kualitas hidup, serta membangun kepercayaan antara warga dan negara. Selanjutnya yaitu yang kedua, melindungi hak asasi manusia. Hukum melindungi hak individu serta hak untuk hidup, serta hal atas kebebasan, hak atas properti dan hak-hak lainnya. Namun jika hak ini dilanggar, maka hak-hak lain bisa terancam. Sebagaimana prinsip HAM yaitu universal atau berlaku bagi semua orang, tidak dapat dicabut, serta sama dan setara. Contoh pelanggaran HAM seperti pembunuhan, penindasan, diskriminasi, penangkapan sewenang-wenang, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cara melindungi HAM yaitu saling menghormati hak orang lain, mengajukan laporan pelanggaran, mendukung organisasi tentang HAM, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga yaitu mencegah tindak kejahatan, ketidakadilan, memberikan sanksi bagi pelanggar yang bertujuan untuk mencegah perbuatan jahat atau melanggar hak orang lain. Mencegah tindak kejahatan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan hak individu. Pencegahan kejahatan dengan keamanan publik dan mencegah kejahatan dengan teknologi dan infrastruktur. Sanksi bagi pelanggar yaitu hukum pidana seperti hukum penjara, denda, atau hukuman lainnya. Hukum ganti rugi yaitu pembayaran ganti rugi kepada korban, rehabilitas, program rehabilitas untuk memperbaiki perilaku pelanggar. Lembaga yang terlibat biasanya terdiri seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Komisi Nasional Hukum atau Komnas Hukum, dan yang terakhir yaitu Lembaga Bantuan Hukum LBH. Dan penjelasan pertama akan saya jelaskan tentang sanksi sosial hukum dan pelanggaran terhadap hukum beserta contohnya. Nah, sanksi sosialnya pertama, pengucilan ditolak oleh masyarakat, yang mana seorang pejabat yang terlibat korupsi itu akan dikucilkan oleh masyarakat. Kok bisa seorang pejabat seperti itu? Mungkin seperti itu. Dan yang kedua, kehilangan reputasinya, pencemaran nama baiknya, kerugian nama baiknya dia. Contohnya seperti sebuah perusahaan yang terlibat skandal keuangan dan kehilangan reputasinya. Nah, sanksi hukumnya yang pertama, hukuman pidana, penjara, denda, atau hukuman lainnya. Yang contohnya sendiri, seorang pelaku pencurian yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Nah, yang kedua, ganti rugi, pembayaran ganti rugi kepada korban, yang mana sebuah perusahaan harus membayar ganti rugi kepada korban kecelakaan kerja. Nah, terus contoh kasusnya sendiri, yang pertama kasus korupsi, yang kedua kasus pembunuhan, yang ketiga kasus kecelakaan lalu lintas. Nah, dalam kasus korupsi sendiri adalah seorang pejabat yang terlibat korupsi dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dengan denda 1 miliar. Dan yang kedua, contoh kasus pembunuhannya yaitu seorang pelaku pembunuhan yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan yang ketiga, kasus kecelakaan lalu lintas, yaitu seorang pengemudi yang menyebabkan kecelakaan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dengan denda 500 juta. Dan sumbernya itu berasal dari, yang saya dapatkan itu berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Nah, untuk poin yang kedua, di sini akan saya jelaskan tentang kerusakan sistem kepercayaan masyarakat jika hukum tidak ditaati. Yang mana? Yang pertama, kerusakan sistem kepercayaan masyarakat, kehilangan kepercayaan dari masyarakat, tidak percaya lagi atas lembaga hukum dan pemerintahan. Yang kedua, keterpurukan moral, nilai-nilai moral dan etika tidak lagi dihormati. Dan yang ketiga, kerusakan sosial, yaitu konflik, kekerasan, dan kejahatan itu semakin meningkat. Yang keempat, kehancuran ekonomi, investasi, dan pertumbuhan
Yang pertama, satu, korupsi, yaitu penjabat korup membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintahan. Yang kedua, kekerasan seksual. Kekerasan seksual di sini tidak dihukum. Jika kekerasan seksual tidak dihukum membuat masyarakat merasa tidak aman. Yang ketiga, pencurian. Pencurian yang tidak dihukum membuat masyarakat merasa tidak dilindungi oleh pemerintah. Yang keempat, terorisme. Terorisme ini jika tidak dihukum membuat masyarakat takut dan merasa tidak aman lagi. Nah, yang kelima, diskriminasi. Yang mana diskriminasi jika tidak dihukum membuat masyarakat merasa menjadi tidak seimbang dan tidak setara. Nah, untuk dampaknya itu bisa berdampak jangka panjang. Yang pertama, meningkatnya kejahatan dan kekerasan. Yang kedua, menurunnya kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, kerusakan lingkungan yang tidak terkendali. Yang keempat, kehancuran ekonomi dan keuangan. Dan yang kelima, hilangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga hukum. Nah, untuk solusi yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, menghormati dan mematuhi hukum. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hukum. Dan yang ketiga, mengembangkan sistem hukum yang efektif. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas lembaga hukum itu sendiri. Dan yang untuk kelima, solusinya yaitu mengedukasi masyarakat